Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Insyaallah lahul fatihah. Al-Fatihah. Kalau yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, izinkan saya untuk pertemuan ini saya menjelaskan tentang genealogi keilmuan Islam, dan kemudian di ujung nanti saya akan membahas tentang perspektif toreko. Paling tidak dari beberapa toreko itu ada dua yang kemudian akan saya bahas itu. Kenapa kok ini penting? Karena ini bisa menjadi cara pandang kita dalam hal melihat kitab Nasoil Hibab. Khawatirnya nanti saya mungkin terlalu kurang memahami konteks sehingga kemudian mungkin agak lepas. Kita mulai. Para hadirin, izinkan saya akan menjelaskan tentang genealogi keilmuan Islam. Urut-urutan bagaimana sih dalil yang kemudian menjelaskan tentang hulu hilir keilmuan kita adalah itu. Jadi kita agama ini itu diajari oleh malaikat Jibril tentang tiga konsepsi ini. Ada Islam, ada iman, ihsan. Dalil yang muncul adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dari Abdullah bin Umar bahwa malaikat Jibril itu pernah kemudian mengajari sahabat bagaimana tentang apa sih esensi dari iman, Islam, dan ihsan itu. Jadi suatu ketika diriwayatkan bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah, kami Sayyidina Umar dan beberapa sahabat, pada suatu hari datanglah ke tengah kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam kelam dan tak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Jadi logika yang dipakai di sini adalah bahwa Arab itu daerah gurun, daerah pasir, antara pemukiman satu dan yang lain itu sangat jauh. Tetapi ini ada seseorang yang pakaiannya putih bersih dan rambutnya itu hitam kelam, seolah-olah dia orang-orang dekat gitu, daerah sekitar situ. Tapi kemudian sama sekali tidak ada yang mengenal, namun tak satu pun dari kami yang mengenalnya gitu. Lalu tiba-tiba orang itu duduk menghadap Nabi begitu dekatnya sehingga kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi gitu. Ila rubbate wa du'a kaffai ala fahidai. Orang ini muncul tiba-tiba tidak tahu dari mana asalnya, kemudian meletakkan tangannya ke paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkanlah padaku tentang Islam. Kemudian Rasul menjawab, Islam adalah antasyhadallah alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tentang sholat, tentang zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu. Konsep ini sudah sering kita dengar ya. Jadi rukun Islam itu apa saja, mungkin di beberapa TK ataupun SD ini selalu diulang-ulang. Setelah kemudian Nabi menjawab itu, tiba-tiba orang itu kemudian berkata, engkau benar. Kami pun terheran-heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Jadi fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Jadi ini menjadi menarik. Konteks fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu itu karena pada masa itu setiap apapun, kebenaran apapun itu ya munculnya dari Rasul gitu. Kemudian ada sosok lain di luar Rasul yang kemudian bisa mengatakan sodakta itu menjadi sesuatu yang ya aneh gitu. Karena standar kebenaran di zaman itu karena masih ada nabi, ya nabi itu sendiri.
Ini ya kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah padaku tentang wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Kemudian orang itu berkata tentang jelaskan padaku tentang iman. Iman itu apa sih? Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kemudian kitab, rasul, kemudian hari akhir dan qada, takdir baik dan takdir buruk. Lalu kemudian orang itu berkata engkau benar. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai rukun iman. Kemudian qala fa akhbirni al ihsan. Qala anta budawa ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan orang itu berkata lagi, sekarang jelaskan padaku tentang ihsan. Rasul menjelaskan ihsan adalah dalam ibadahmu engkau seakan-akan melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, engkau merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu berkata engkau benar, gitu ya. Jadi perulangan sodakta ini berkali-kali. Kemudian orang itu berkata, ini di luar konteks ya, tapi masih urutan dalam hadis ini. Orang itu kemudian berkata, sekarang kabarkan padaku tentang kiamat. Rasul menjawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Kata orang itu kemudian, kalau begitu jelaskan padaku tanda-tandanya kiamat. Rasul pun menjelaskan tanda-tandanya adalah akan engkau jumpai saya wanita melahirkan tuanya, dan akan engkau lihat orang-orang telanjang kaki dan badan, miskin, para pengembala kambing sama bermegah-megahan di dalam gedung-gedung. Kita tidak membahas tentang hadis yang terakhir ini. Kemudian lalu orang itu bertolak pergi, tinggal aku terhera-hera. Teman tolak falabis tumalian. Gitu. Kemudian Sayyidina Umar ini heran. Bagaimana ceritanya? Ada orang yang kemudian bertanya sendiri, kemudian membenarkan sendiri, dan yang menjadi objek dari pertanyaan dan yang dibenarkan itu adalah Nabi itu. Kemudian qala li ya Umar atadri man sa'il qultu aw rasulu a'lam. Umar, kamu tahu siapa yang tadi bertanya itu? Qultu aw rasulu a'lam. Jadi etika yang kemudian digunakan oleh sahabat itu ketika ditanya oleh Nabi itu pasti Allah wa rasulu a'lam. Tidak kemudian bilang sodakta gitu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarimu tentang agama. Gitu. Jadi ini adalah apa yang kemudian diajarkan oleh Jibril adalah kepada kita melalui yaitu tadi model tanya jawab gitu. Jadi dari sini kemudian kita memahami bahwa ada tiga pondasi katakanlah gitu ya dari agama ini yang terdiri dari iman, Islam dan ihsan gitu. Nah, kita dianggap sebagai Islam kafah katakanlah gitu. Kita benar-benar sempurna dalam agama ini ketika kita paling tidak mampu menguasai standar paling minimal dari tiga hal ini. Inilah yang kemudian kita kategorikan sebagai agama. Nah, dari tiga hal itu, Islam, iman, ihsan, itu kemudian apa sih perbedaan paling esensial dari Islam, iman, dan ihsan itu? Kalau Islam itu ketentuan ibadah lahir, gitu ya. Yang turunannya adalah ketika kita ingin mempelajari tentang Islam itu ilmu fikih. Jadi dalam fikih itu ada kaidah al-hukmu ala dhawahir itu. Jadi objek kajian dari fikih itu adalah sesuatu yang terlihat dari diri kita. Ketika kemudian itu belum terekspresikan, masih di dalam hati kita, maka itu tidak kemudian menjadi kajian fikih gitu. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu sikap amal batin atau sesuatu yang berada di dalam batin kita gitu. Jadi kalau fikih itu objek kajiannya itu dohir, kalau ihsan itu objek kajiannya adalah yang batin itu, yang ada di dalam kita itu. Sinkronisasi antara yang dohir dan yang batin inilah yang kemudian menjadi kesempurnaan keberagamaan kita itu. Nah, tiga hal ini kemudian diarahkan kepada keimanan itu. Usuluddin atau dalam pesantren itu biasanya dikatakan sebagai pelajaran tauhid gitu, atau ilmu kalam atau sejenisnya. Kemudian dalam praktek ketika kita berbicara fikih maka kita berbicara tentang madhab gitu.
antara madhab yang satu dan yang lain itu apa sih perbedaannya, siapa tokoh-tokohnya. Kemudian kalau iman itu kita ada firqoh gitu ya, kalau ihsan itu ada torekoh. Jadi madhab kalau standar yang kemudian gini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendistingsikan, membedakan antara dirinya dengan yang lain, itu juga memakai standar 3 hal ini. Jadi secara fikih kemudian mereka mengikuti 4 madhab itu, mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu. Kemudian kalau firqoh, tauhidnya itu mengikuti Asy'ari Maturidi. Kemudian kalau torekoh itu mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali gitu. Jadi dari tiga pondasi keilmuan ini itu kemudian ulama-ulama Ahlus Sunnah itu mendefinisikan, membedakan antara dirinya dengan yang lain gitu. Nah, pada titik ini ada kemudian beberapa analogi yang kemudian dipakai. Kenapa kok kemudian madhab kita itu mengikuti 4 gitu ya. Logika yang dipakai adalah karena ya hanya 4 ini yang mudawan biasanya gitu ya. Dari semua imam madhab itu yang kita kemudian bisa menggali, memahami bagaimana kemudian itu diperas katakanlah gitu. Hukum-hukum Islam kemudian bisa kita peras dari perasan Al-Qur'an dan hadis katakanlah gitu. Itu ya dari imam madhab yang 4 itu. Kita bisa memahami prosesnya itu. Kemudian firqah Asy'ari Maturidi ya karena ini salah satu firqah yang kemudian membebaskan dari menjadi jalan tengah antara yang Qadariyah dan yang Jabariyah. Kemudian torekoh itu kita mengikuti Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali karena lebih amali, lebih mampu kemudian mensinergikan antara apa yang ada di ibadah kita dengan apa di dohir kita melalui ekspresi ibadah itu dengan apa yang ada di batin kita. Kemudian Gusti Asai Jaber itu menjelaskan tentang torekoh sahabat. Jadi sahabat itu adalah torekohnya itu menggabungkan antara ihsan dan Islam untuk kemudian diarahkan kepada keimanan gitu. Jadi bagaimana kemudian seseorang itu bisa imbang antara hakikohnya, antara ihsannya dengan Islamnya itu. Karena ketika kita hanya mementingkan tampilan luar, hanya menunjukkan ekspresi agama seperti sholat, puasa dan lain-lain, tetapi kemudian kita melepaskan diri dari membenahi hati, bagaimana kita mempersepsi sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, zakat kita dan seterusnya itu, maka itu menjadi masalah. Jadi saya Yusri menjelaskan bahwa torekohnya sahabat ya kemudian harus ada perimbangan antara hakikat dengan syariat gitu. Bagaimana bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya kemudian antara ihsan dengan Islam itu bisa berjalan seiringan kemudian diarahkan kepada keimanan itu. Karena kalau tidak diarahkan kepada keimanan maka ini menjadi tidak berbeda antara satu agama dengan yang lain. Karena setiap agama itu ya punya syariat, itu kalau Abu Bakar Al-Maki dalam perintah larangan. Kalau hakikat itu beliau definisikan sebagai melihat sesuatu di balik sesuatu gitu. Jadi bagaimana kemudian kita memahami perintah gitu ya. Menjalankan perintah dengan pemahaman bahwa ternyata tujuannya seperti ini. Jadi torekoh sahabat itu seperti itu. Yang kemudian memunculkan ekspresi-ekspresi pembeda seperti ini. Jadi kalau hakekoh yang ihsan tadi itu kita harus menyadari bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu kudroh bila sabab. Jadi ya ketika kita melihat dari hakikatnya Allah itu menciptakan sesuatu ya kun fayakun.
Kalau beliau ingin ya ada gitu aja. Tapi kalau kita syariat, kita melihat asbab. Bagaimana sih ceritanya itu kemudian muncul? Asal mulanya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Nah, dari asbab ini kemudian yang nggak syariat ya, kita agak teknik gitu ya. Jadi ketika kita fokus pada bagaimana proses itu terjadi, sesuatu itu bisa terjadi, itu terkadang kita melupakan Allah gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa perspektif kita perspektif syariat gitu. Kalau perspektif hakikat ya sesuatu terjadi gitu dengan tanpa sebab gitu. Kemudian hakikat itu salah satu cirinya adalah berpegang pada yang menjadikan sebab. Jadi fokus pada ya Allah yang kemudian musabbibul asbab itu menyebabkan sebab itu. Kalau syariat itu berpegang pada sebab. Kalau kita ingin ini ya kita harus melalui proses ini. Kalau tidak melalui proses ini ya tidak bisa. Gitu ya. Kemudian kalau hakikat fokusnya mencari hakikat. Kalau syariat fokusnya mencari sebab. Gitu. Gitu ya. Nah, mengimbangkan ini yang kemudian menjadi masalah. Kalau hakikat itu ya melihat segala sesuatu itu fokusnya pada Allah. Oh ini ya kehendak Allah, ini kehendak Allah. Mungkin kalau dari perspektif hanya satu sisi ini kelihatan fatalis gitu ya. Jadi ya semuanya karena Allah. Bila sabab gitu. Pokoknya semuanya karena Allah. Kalau syariat itu lebih ke hikmah. Oh ternyata ketika kita melakukan ini seperti ini, maka jadinya seperti ini. Gitu. Jadi fokusnya pada hal seperti itu. Kemudian kalau hakikat itu fokusnya pada penghambaan. Karena kita tahu bahwa melihat segala sesuatu itu dari Allah, maka ya kita fokus apapun itu ya menghambakan diri kepada Allah gitu. Ya, karena kita tahu siapa yang kita tuju. Kalau syariat enggak, fokusnya pada ibadah, pada bentuk ibadahnya itu. Sholat, puasa gitu. Ya arahnya adalah kenapa kok beberapa kayak contoh ada orang sholat tapi masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Ya karena itu tadi, karena fokus pada ibadahnya, bukan fokus pada sesuatu yang ada di balik ibadah tersebut. Kalau hakikat itu yakin, jadi orang hakikat itu kuat di hakikatnya gitu, itu yakin. Kalau syariat itu berdoa, gitu. Jadi bagaimana kemudian hati kita itu tetap yakin kepada Allah, tapi kita tetap ikhtiar untuk berdoa. Gitu. Kemudian hakikat itu ridho dengan qada Allah. Jadi apapun yang terjadi di diri kita, bahkan di era COVID seperti ini, itu kita ridho. Gitu. Ya karena kita melihat segala sesuatu dari Allah. Gitu. Kita tidak melihat urgensi untuk berpikir yang lain selain Allah. Gitu. Kalau syariatnya bagaimana ya? Kita doa. Gitu. Jadi kita tetap tetap yakin kepada Allah, tetapi kita juga tetap melakukan ikhtiar. Kemudian pasrah dengan takdir. Kalau hakikat itu ya pasrah dengan takdir. Ya bahasa paling mudahnya ya mati katakanlah gitu ya. Kalau di era kita sekarang itu. Tetapi pada satu titik ya kita berusaha untuk mendapatkan pahala. Bagaimana kemudian kematian kita itu tidak merugikan yang lain. Bagaimana kemudian kita itu yang kita lakukan itu tidak kemudian berefek panjang gitu, atau malah menjadi sebuah sunnah buruk yang kemudian kita meskipun sudah meninggal itu malah kita terus mendapatkan dosa. Nah pada titik ini hakikat itu ihsan, kemudian syariat itu Islam. Seperti gambar saya itu tadi, bagaimana kemudian antara ihsan, antara yang batin dengan yang dohir itu bisa bergerak seiring dengan keimanan itu. Karena ya pembeda paling esensial dari agama ini ya keimanan kita itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Meskipun hati kita itu tertata, katakanlah gitu. Ada beberapa teman yang kemudian tidak penting agama saya, yang penting saya berbuat baik kepada sesama, saya tidak pernah berpikiran buruk dengan orang lain. Itu konsep hakikat sama syariatnya jalan. Tetapi diarahkan kepada keimanannya itu yang kemudian bermasalah gitu. Karena itu orang yang kemudian berkata seperti itu belum masuk kategori Islam itu tadi. Karena apa ya? Ya minus keimanan itu. Jadi kita harus benar-benar balance antara zahir batin diarahkan kepada satu hal. Kemudian hakikat itu ridho dengan pemberian Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah ya kita harus ridho. Kalau syariat ya kita harus tetap berusaha gitu.
kita harus berusaha. Lah torekohnya bagaimana? Cinta gitu. Mungkin ada beberapa pendekatan, mungkin ada beberapa yang pernah mendengar tentang Torekoh Maulawiyahnya Jalaluddin Arumi itu, pendekatannya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian beliau memakai perspektif cinta gitu. Jadi pencapaian tertinggi ya cinta. Gitu. Ini untuk yang poin terakhir ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi perspektif dari Syekh Yusri dalam menjelaskan ini. Jadi ini saya dapatnya dari Syekh Yusri, mursyid saya, Torekoh Sadiliyah Siddiqiyah itu. Kemudian saya juga mendapatkan, karena saya juga punya ijazah TKN gitu ya, Qadiriyah Naksabandiyah, yang kebetulan Qadiriyah Naksabandiyah ini juga menjadi torekoh dari siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang Nasaihul Ibad itu. Jadi bagaimana kemudian Syekh waktu itu Syekh Nawawi, Syekhuna Khalil, beberapa ulama-ulama pada waktu itu kemudian memilih untuk berbaiat kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas itu sebagai muassis, pendiri Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Kenapa kok ini kemudian saya tampilkan dan menjadi tema kajian kita? Karena ya itu tadi, kita perlu memahami bagaimana sih sebenarnya cara pandang dari Syekh Nawawi itu dalam mengambil dalam menulis kitab ini. Beliau mengambil perspektif bagaimana. Oke. Ini saya dapatkan dari Yai Wafiuddin Sakam, beliau wakil talqin dari Suryalaya Abanom itu. Kalau di sini TKN itu ada, mungkin terakhir mungkin kita pernah dengar Yai Asrori itu, juga ada wakil talqin di daerah mana itu, Benteng itu, ada Yai Ali Hanafi Akbar itu. Jadi agak banyak kalau TKN di Jawa. Oke. Kita fokus pertama membahas tentang konsep diri dalam Islam. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu sendiri tiadakah kamu mencermatinya. Jadi data paling awal, ini pendekatan Qadiriyah Naksabandiyah ya. Data paling awal yang kita miliki itu adalah diri, gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti dahulu ulama yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi untuk kita mengenal Allah, kita perlu mengenal diri. Gitu. Tanpa kemampuan kita mengenali diri, maka kita akan bermasalah gitu dalam mengenal Allah. Allah ketika menciptakan roh itu kemudian diturunkan ke bumi, kemudian menjadi manusia itu ya. Itu sebenarnya kita itu yang salah satu tugasnya adalah bagaimana kemudian mengelola bumi itu. Ini termaktub dalam Al-Qur'an itu. Jadi bagaimana kemudian tupoksi adalah gitu dari manusia itu menjadi jelas ya khalifah. Lah, ketika ruh itu kemudian turun ke bumi, jadi tidak serta-merta kemudian langsung diturunkan gitu ya. Jadi ada proses ketika kalau sperma bertemu ovum, kemudian pada satu titik ketika kemudian Imam Ghazali dalam Rodo Thalibin itu menjelaskan pada satu titik ketika tubuh ini ya, ketika basaria itu, ketika tubuh ini kemudian siap untuk menerima ruh dan mampu menahan ruh, maka baru kemudian ruh itu diturunkan itu. Jadi faidah sawwa itu, jadi ketika sudah benar-benar kuat untuk menerima ruh dan mampu menyimpan ruh, maka wa nafakhtu fi min ruhi, maka baru kemudian ruh ini diturunkan itu, dimasukkan itu. Kalau pakai perspektif fikih 40 hari itu ya. Ketika kemudian tubuh ini sudah tidak mampu lagi, akan kembali pada Allah. Gitu.
hakikat nafas diri manusia itu ya. Jadi apa? Kita mispersepsi mengatakan nafsu itu nafas gitu. Nafas itu maknanya diri gitu ya. Jadi hawa nafsu itu maksudnya hawa diri gitu ya. Jadi yang mengajak kepada kejelekan itu sebenarnya ya hawa itu gitu. Jadi di dalam nafas itu jadi konteks nafas itu kayak sini. Jadi ada ruh, ada basar, ada dua entitas di dalam diri kita, yaitu ruh dan basar, atau dalam teman-teman Jawa itu mungkin mengistilahkannya dengan kejawen, dengan apa? Dengan wadah itu ya. Jadi antara tubuh dengan ruh itu, itulah yang kemudian menjadikan diri kita itu, gitu. Lah, pada titik ruh itu ada apa ya? Maka jelek semuanya. Gitu. Ala wayal kolbu gitu. Jadi inilah bongkahan daging ini, darah satu genggam inilah yang kemudian dikatakan sebagai kolbu. Kita biasanya mispersepsi bahwa kolbu itu liver gitu ya, hati gitu ya. Yang bahasa Arabnya bukan kolab tapi kabit atau jamannya akbat, kubut gitu. Padahal sebenarnya esensi dari kolab jismani, jadi hati yang dohir, yang ada di tubuh kita itu di jantung itu. Karena itu dalam pendekatan torekoh, ya seperti Qadhiyah Naqsabandiyah itu penting kemudian kita menjaga konsistensi untuk selalu melakukan dzikir khafi itu. Jadi setiap detak jantung kita itu mesti harus ada Allahnya gitu. Karena mengenali detak jantung itu kan agak susah. Kemudian ditarik yang paling dohir, yang paling bisa dihitung adalah setiap tarikan nafas. Jadi setiap tarikan nafas kita itu harus ada Allahnya gitu. Karena kalau kita di komik Tuhian itu dijelaskan bahwa beliau mendefinisikan seperti ini. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang mati dalam keadaan iman, gitu ya. Orang kafir adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, gitu ya. Jadi konteks pendefinisian diri kita itu termasuk kategori mukmin atau kafir itu ketika perpindahan itu tadi. Dari alam dunia itu ke alam barzakh itu ya. Jadi ketika shifting ruh ini kok kemudian kita tidak ada Allahnya, katakanlah gitu, maka kita pada titik ini kita bisa masuk kategori kafir gitu kalau tidak ada Allahnya itu. Karena itu kemudian di Torekoh itu diajari yaitu tadi agak positifis ya. Jadi kita perlu benar-benar berikhtiar semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan cara mengukur detak jantung kita itu. Karena detak terakhir itulah atau tarikan nafas terakhir itulah yang kemudian menentukan apakah kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu. Jadi pada titik ini qalbu jismani yang kemudian bisa kita kenali itu adalah jantung itu. Atau mudahnya dari an-nafas itu. Kemudian ada qalbu ruhani. Jadi innal mu'min idza adnab kanat nuqtah sauda'u fi qalbi. Jadi ada hadis yang menjelaskan seperti ini. Seseorang yang iman itu ketika dia berbuat dosa, maka hatinya akan terbentuk bercak hitam, gitu ya. Terbentuk bercak hitam di kolbunya. Ini bukan kolbu al-jismani, tapi kolbu yang lebih keruhani itu. Hati nurani gitu, atau Jawa manah gitu ya, santri manas, kalau bahasa Inggris itu main atau hard gitu. Difokusnya ke sesuatu yang abstrak itu ya, daripada sesuatu yang real. Nah, kenapa kok kemudian kita penting untuk menjaga kolbu? Ya karena itu adalah satu-satunya media bagi kita untuk kemudian bisa iwa kolbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkomunikasi dengan manusia melalui kolbunya. Jadi ketika kita bermasalah dengan kolab kita, nanti kita dijelaskan, maka komunikasi ini kemudian menjadi terputus antara kita dengan Allah gitu.
Nah, pada titik keterputusan inilah yang kemudian menjadikan kita galau dan lain-lain itu. Nah, ketika komunikasi ini baik, ya hati ini kemudian akan kolab ini akan lari ke otak, kemudian ke setiap seluruh tubuh. Misalkan perspektif perspektif berpikir positif dan lain-lain itu ya kayak gini nih. Jadi harus ada Allahnya itu, bukan hanya positif dalam arti tidak negatif, tapi positif yang sesuai dengan syariat yang ada Allahnya itu. Nah, dalam konteks kita ini kolab ini yang menjadi kemudian kecerdasan, al-akal, al-dauk, al-iman, al-irodah, ini semuanya itu menjadi menjadi potensi dari kolab. Jadi kecerdasan, ingatan dalam perspektif agama ini bukan otak gitu ya, bukan otak, tapi kolab gitu. Jadi apakah kita beriman, apakah kita kemudian memiliki empati atau tidak, itu semuanya arahnya di kolab gitu. Tanpa kolab ini yang kemudian menjadi masalah itu. Kita kan sering ketika melakukan sesuatu ya secara logika mestinya gini, tapi kita merasanya kok enggak enak ya, hal seperti itu gitu. Jadi di kolabnya itu yang kemudian kita bermasalah itu. Karena itu penting untuk memperbaiki kolab kita. Nah, kalau roh itu punya kolab, kalau basaria itu punya wadah, kita itu punya hawa gitu. Jadi kolab itu bagaimana kemudian dia ingin kembali kepada Allah, aslul hilqahnya, standar standar penciptaannya itu adalah ingin kembali kepada Allah, suka sesuatu yang mulia dan lain-lain. Kalau tubuh kita dengan hawa itu ya konteksnya seperti gravitasi itu ya, jadi dia selalu menarik ke bawah gitu. Jadi apapun yang kemudian usaha untuk ke atas itu kemudian ditarik lagi ke bawah itu. Nah, dari hawa inilah kemudian muncul syahwat. Itu syahwat perut, makan, minum, syahwat kemaluan, itu syahwat mulut, telinga, syahwat mata. Jadi hawa inilah yang kemudian tepatnya syahwat gitu. Nah, pada titik ini ya tadi dalam satu sosok punya dua entitas yang berlawanan inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita stabilkan. Nah, problem kolbu itu ya itu tadi bahwa kolab itu kadang lebih terpengaruh hawa daripada kemudian kembali kepada porsinya awal untuk menjadi media berkomunikasi dengan Allah itu. Ya arada melitakadillahu hawa gitu. Banyak orang yang kemudian menjadikan Tuhannya itu hawa itu. Jadi apa yang kemudian menyita perhatian dia itu adalah bagaimana kemudian menuruti hawanya itu. Saya ingin makan di mana, saya ingin nongkrong di mana, saya ingin dan seterusnya itu. Hal-hal yang kemudian tidak ada Allahnya. Karena itu biasanya saya jelaskan paling mudah apakah itu tarian kolab atau tarian hawa itu kita susun dalam subjek predikat itu ya. Kalau subjeknya saya memberi, saya itu berarti masih muncul ego, masih muncul kediriannya itu. Itu pasti dominan tarian hawanya daripada yang lain. Nah, kemudian ada setan. Jadi ini menarik. Jadi di diri kita itu ada masalah ya yang perlu kita stabilkan. Ada hawa, ada kemudian entitas yang ada di luar diri yang kemudian berusaha mempengaruhi yaitu tadi. Jadi setan itu tugasnya adalah itu. Setan itu tugasnya mengagitasi, memprovokasi membesarkan segala sesuatu yang negatif yang ada di diri kita gitu. Seandainya kita mampu mengatur hawa sedemikian rupa, maka kekuasaan setan itu, kemampuan setan itu akan terbatas, akan sangat-sangat terbatas. Awalnya sudah terbatas, maka dia akan lebih terbatas lagi, lebih kecil lagi pengaruhnya. Gitu. Jadi penting kemudian bagi kita untuk kemudian dalam perspektif yang dipilih oleh teman-teman di DPN ini ya. Jadi bagaimana kemudian menyetabilkan antara kolab dengan hawa ini. Jangan kemudian ada hawa ini lebih dominan daripada kolabnya.
Tapi kemudian tidak, agama ini tidak mengajari kita untuk menghilangkan syahwat ya, syahwat pada perempuan, syahwat pada enggak gitu. Jadi dikontrol. Karena ya tadi agama ini masih memberikan ruang bagi kemanusiaan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pointer yang ingin saya sampaikan di sini adalah kenapa kok saya kemudian pada sore hari ini memberikan materi ini. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang kemudian sedikit banyak ketika beliau mengambil tema-tema tasawuf itu pasti akan terpengaruh pada thariqahnya gitu. Jadi bagaimana kemudian di penjelasan tentang kolab itu di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu sangat detail gitu ya. Jadi sangat detail. Ya karena data awal yang dipakai teman-teman TGN itu pengamat TGN itu adalah tubuh itu ya. Jadi banyak nasau fakot arafakan kebadan itu. Kemudian diarahkan kepada Allah tanpa kemudian kita kurang memahami tentang potensi yang ada di diri itu yang kemudian menjadi bermasalah gitu. Pergerakan kita untuk kedepannya itu akan ya tidak progresif atau mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten yang kata bilauna wal miswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Miftah. Saya buka untuk sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Dalam pertanyaan bisa secara langsung atau menuliskan di chat ataupun dengan raise hand-nya. Oke, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Sambil nunggu pertanyaan lain, barangkali saya ada satu sedikit yang ingin saya tanyakan. Kadangkala kita ya di dalam menjaga iman atau menjalankan agama Islam itu kadang-kadang iman kita itu naik turun. Itu bagaimana ya supaya misalkan turunnya itu tidak drastis lah, paling nggak kita bisa bisa menjaga keimanan itu, apalagi dalam aktivitas biasanya ada aktivitas keseharian itu seringkali ada naik turunnya, supaya bisa kita jaga keimanan kita apa kiat-kiatnya ya. Terima kasih. Ngapunten Pak Dar, ada gangguan Pak Dar? Oh iya, Pak. Ya ini tadi sempat terputus. Ya, pertanyaan singkat Yai. Jadi dalam keseharian kita sadar keimanan kita itu tidak selalu di puncak. Artinya tidak selalu. Pak Dar, tulis saja Pak Dar. Oh, tertulis. Bisa tertulis Pak Dar. Jadi kadar keimanannya tidak selalu tiap hari itu stagnan, bagus, gitu, meningkat, katanya ya, turun naik. Iya Pak. Menurut Pak Dar? Iya. Jadi supaya stabil, bagaimana kiat-kiat menjaga? Katanya Pak Darmawan lost kontak ini.
grup chat itu, nggih. Tadi sudah saya tulis, sudah terdeliver Pak Gun, sudah ya. Si. Bertanya. Ya, intinya gini ya, supaya keimanan kita itu stabil, bagaimana kiat untuk menjaganya, itu aja. Atur suwun. Iya, ngapunten. Enggak. Potensi kita atau apa yang menjadi porsi kita itu kan ya iman kita itu ya zidu yang kus gitu. Jadi iman kita itu bisa bertambah juga memiliki potensi berkurang. Tidak seperti malaikat yang kemudian stagnan gitu. Layazidu walayang kus, atau kemudian seperti imannya Nabi yang kemudian ya zidu saja walayang kus. Karena itu kemudian menjadi penting bagi kita apa ya? Sebenarnya pertanyaan paling esensi atau paling awal itu apa sih yang kemudian menjadi permasalahan kita gitu loh. Apakah pada ekspresi, pada aspek dohir, pada aspek fikih keislaman kita, atau pada aspek batiniah kita. Ketika kemudian kita tidak mampu menganalisa mana yang sebenarnya bermasalah, itu yang kemudian menjadi yaitu tadi menyetabilkan keimanan kita itu kemudian menjadi bermasalah. Karena itu jadi pada titik ini itu penting, kalau memakai perspektif tasawuf ya, penting untuk kemudian memiliki guru mursyid gitu ya, mengarahkan itu, yang kemudian mampu menelaah atau membaca apa sih yang kemudian menjadi masalah. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita membaca permasalahan, maka ya juga ketidakmampuan kita membaca, menemukan solusinya. Salah satu hal yang kemudian ada beberapa, jadi kalau di Jatman itu Jami' al-Thariqah al-Mutabaranadiyah itu ada beberapa kemudian torekoh yang kemudian tidak itu banyak sekali majlis-majlis sholawat gitu. Itu ya karena salah satunya ada potensi seperti itu. Jadi orang yang kemudian membaca sholawat itu mudah sekali untuk kemudian merasa feel-nya itu stabil gitu, antara apa yang kemudian dia ekspresikan dengan biasanya teman-teman itu bergamis dan lain-lain, dengan apa yang ia rasakan, apa yang ia persepsikan, itu stabil. Karena itu si Abu Hasan Asyadzili mengatakan ya cara paling mudah di zaman akhir untuk usul itu adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Mungkin itu cara yang paling mudah dengan tanpa mengikuti salah satu torekoh. Ngapunten. Itu sholawat apapun ya, atau ada sholawat apapun. Oh, nggih. Matur suwun. Ya, ikut hadis man sholala ya. Nggih, ngapunten. Terima kasih Yai. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Yai Miftah. Ya, pertanyaannya bisa ditulis di chat. Iya, chat nih wonten sunggal. Ada istilah jiwa psikologis hati nurani Jadi gini, epistem yang dipakai di dalam syariat ini itu berbeda, katakanlah gitu ya. Jadi ontologinya itu kemudian menjadi berbeda, mulai dari awal itu menjadi berbeda antara syariat dengan ilmu umum, kata prosesnya memang berbeda. Apa yang kemudian saya tampilkan itu adalah usaha dari ulama-ulama dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun hadis, gitu, yang kemudian dijadikan sebuah presentasi itu tadi. Nah, sumber hukumnya mana, sumber utamanya itu mana, sumber primernya itu apa? Ya Al-Quran sama hadis gitu.
bukan kemudian apa ya, bukan kemudian kita melakukan sebuah apa ya, eksperimen atau bagaimana, kemudian enggak. Jadi arahnya itu kemudian dalil itu. Dari dalil ini kemudian kita mencari apa ya, mencari metode bagaimana kemudian kita mampu menjelaskan kepada orang-orang yang jauh dari apa, kemampuan untuk mengekstrak dalil itu, hal seperti itu. Jadi sekali lagi ya, epistemnya beda Mbak, karena ontologisnya secara ontologis juga berbeda gitu. Jadi hakikat dari objek kajiannya psikologis dengan objek kajiannya syariat itu ya berbeda. Kalau objek kajian syariat tetap manusia benar, tetapi ada unsur ketuhanannya itu adalah itu. Tanpa ada unsur keimanan ini maka ya tidak menjadi domain agama. Ngapunten. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Imam Safawi. Barangkali bisa saya bacakan dari chat ya. Tadi sudah disebutkan susunan manusia yang terdiri atas ruh, nafas, qalbu, dan hawa. Kemudian sehari-hari kita juga sering mendengar istilah jiwa, psikologis, hati nurani. Apakah istilah-istilah tersebut sama? Itu adalah pertanyaan dari Pak Imam Safawi. Monggo ya. Ini aku jawabanku loh Pak. Untuk pertanyaan yang dari chat itu. Oh, itu tadi dari Pak Imam Safawi. Oh iya, baru muncul ke saya. Iya. Ngapunten ya. Ngapunten ya. Oke, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kita masih ada sekitar waktu 9 menit untuk kajian pada asar kali ini. Oke, Pak Setio Gunawan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik tadi kan, berarti belajar dari malaikat Jibril nggih, Pak nggih. Belajar dari malaikat Jibril tentang iman, ihsan, dan iman, Islam, dan ihsan. Lah, menika ketika zaman Nabi kan tidak ada itu ilmu, pembagian ilmu, misalkan Torekoh, kemudian fikih, apa ya, nggak ada istilah-istilah begitu. Kemudian setelah gimana mungkin bisa diceritakan sejarahnya kok bisa muncul banyak ilmu-ilmu itu? Seingat saya di zaman Nabi nggak pernah Nabi mengajarkan perbedaan-perbedaan itu. Yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad sedo itu banyak sekali katanya pendapat-pendapat. Kemudian tapi yang termasyhur yang bisa bertahan sampai saat ini yang 4 mazhab itu. Nanten nggih. Lah, pertanyaannya adalah meskipun 4 mazhab ini yang termasyhur, yang paling banyak pengikutnya begitu, tapi yang lain-lain itu kan masih ada meskipun sedikit. Bagaimana cara kita ya yang awam ini menyikapi hal-hal itu supaya kita ini tidak mudah untuk menyalahkan yang lain, ngaten misalkan itu. Bagaimana Mbak Tersun? 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, jadi ketika eranya Nabi itu segala sesuatu yang kemudian menjadi permasalahan di sahabat itu langsung kita bisa menanyakan pada Nabi gitu. Sehingga di era sahabat itu tidak akan bersusah-susah kemudian untuk apa ya, membagi menjadi berbagai fakultas keilmuan, hal seperti itu gitu. Jadi era Nabi itu mudah. Dalam artian mudah itu ya ketika ada masalah apapun itu kita bisa langsung kembali ke Nabi. Baru kemudian ketika era-era tabi'in itu, di era-era awal Imam Hanafi itu kemudian ada banyak hal yang kemudian tanda kutip ya berubah. Jadi ketika dahulu itu sahabat, kita hidup di sebuah lingkungan yang tanda kutip itu tidak terlalu bervariasi ya, adalah gitu. Jadi hanya orang Arab, orang yang ada di Haromen katakanlah seperti itu. Ketika negara ini mulai membesar dan kemudian banyak suku, banyak banyak suku, banyak bahkan negara, kerajaan dari mana itu kemudian bersatu, itu kemudian yang menjadi masalah gitu. Karena apa? Karena jadi cara memahami agama ini itu tercampur baur gitu.
gini, ilmu yang berkembang pertama kali itu adalah ilmu fikih gitu. Kenapa kok ilmu fikih? Ya karena esensi awal yang menjadi titik tekan itu bagaimana kemudian kita menghukumi sesuatu itu. Bahkan Imam Hanafi itu dawuh, saya lebih suka orang yang tahu hukum daripada dia hafal hadis tapi dia tidak tahu hadisnya mau diarahkan kemana gitu. Jadi ada yang hafal Al-Quran, ada yang masih banyak yang hafal hadis meskipun terpecah-pecah gitu, tapi kemudian tidak ada yang tahu ini harus diapakan dalam ekspresi keberagaman kita itu harus diapakan. Kemudian muncul imam mazhab itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang kemudian beliau itu mengekstrak katakanlah gitu, hukum-hukum produk-produk hukum Islam dari sumber-sumber primer gitu, Al-Quran dan hadis. Jadi Imam Hambali itu kan pernah ditanya, apa syarat kemudian bisa menjadi imam mujtahid itu, mujtahid mutlak itu, imam madhab itu. Beliau harus hafal, apakah harus hafal hadis 300.000? Masih belum kurang, masih kurang. Atau hafal hadis 500.000? Ya mungkin. Jadi standar untuk menjadi mujtahid mutlak levelnya imam 4 itu ya itu tadi harus apa? Minimal itu 500.000. 500.000 itu bukan hanya matannya ya, juga rawinya, juga rijalnya dan lain-lain itu. Jadi banyak standarisasi. Baru kemudian berkembang ilmu kalam atau ilmu tauhid itu, yang kemudian muncul Asy'ari Maturidi itu. Kemudian setelah itu baru kemudian muncul terkukuhkan tasawuf sebagai ilmu, terutama di eranya Imam Ghazali gitu. Jadi ilmu ini tidak bergerak secara alamiah katakanlah gitu, tetapi kemudian butuh dipertanggungjawabkan secara akademis tanda kutip seperti itu. Jadi kalau di kita mungkin harus dipertanggungjawabkan secara ontologis, epistemologis dan aksiologis katakanlah seperti itu. Jadi harus untuk kemudian ini diakui sebagai sebuah ilmu itu harus terjadi pertarungan intelektual yang masya Allah gitu. Ya karena itu tadi, karena tidak ada nabi. Kalau ada nabi mungkin lebih mudah. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana kemunculan ketiga keilmuan itu dalam langkah untuk membedah memahami iman Islam itu. Kemudian untuk yang pertanyaan jenengan bahwa di era sekarang itu salah satu alasan bahwa hanya imam 4 itu dalam hal fikih itu ya. Itu yang seperti saya katakan tadi, karena itu mudawan itu kita bisa membaca bagaimana sih Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki itu kemudian epistemnya itu kita tahu gitu. Oh dari ini kemudian diarahkan ke ini. Oh karena lafadznya seperti ini. Itu kita tahu gitu. Ada beberapa ulama yang katakanlah seperti Dawud Ad-Dhahiri itu bahkan Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali itu mengakui bahwa Dawud Ad-Dhahiri itu ulama yang ulama yang mutabah, yang keilmuannya tidak diragukan. Tetapi kemudian ketika beliau memunculkan pendapat, kemudian salah satunya yang kontra itu tentang pernikahan itu ya kita tidak bisa memegang beliau. Alasan simpelnya itu karena kita tidak tahu bagaimana beliau yaitu epistemologinya bagaimana. Karena ketidakmampuan kita memahami itu, maka ya kita tidak boleh untuk mengikuti gitu. Nah, karena itu menjadi penting ketika ada perbedaan entah firqah jadi Habib Lutfi mengarahkan kepada kami teman-teman mahasiswa ahli thariqah itu menarik ranah khilafiyah ini ke ranah keilmuan gitu ya. Jadi alat bacanya adalah alat baca keilmuan. Ketika alat bacanya alat baca keilmuan, maka itu lebih mudah. Bukan alat bacanya itu asobia, bukan alat bacanya ya karena saya ini kamu itu, kamu pasti salah dan saya pasti benar. Dan seperti itu. Jadi ketika ditarik ke ranah keilmuan ini lebih mudah untuk membacanya. Itu yang kemudian diarahkan oleh Habib Lutfi. Karena jadi tadi ketika tidak ada alat ukur yang sama, maka selamanya kita akan selalu atau yang netral, maka selamanya kita akan selalu fisafis, akan selalu mudah untuk gegeran daripada untuk ngajak rukun. Ampun. Oke, terima kasih banyak Miftah. Gimana untuk kajian
sore hari ini. Tadi sudah sempat dituliskan ya beberapa catatan oleh Pak Imam Syafawi yang sudah diposting juga di chat. Saya tidak membaca lagi ya kesimpulan yang sudah dituliskan Pak Imam Syafawi. Karena keterbatasan waktu, sebelum kita tutup, Yai mohon untuk dipimpin doa untuk kajian pada asar kita pada sore hari ini. Ridha illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakati jami mu'allifil kutub alamin rasulina ya wa sallim ya sallim ya sallim ya wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dan tunajina biya min jamil ahwali wal afat wa taqabbal bi aqsal hayat min fil hayati wa abadul rahmat wa fasmana malan wa awtan wa nakum lam yarjan wa la karim fasmana malan abatan wa nakum lam yarjan afasi bi anna wa abatan wa nakum lam yarjan rabbana